In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies. And some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. Rencana kita kali ini untuk memerdekakan Indonesia dari kekuasaan Jepang. Tidak bisa, Indonesia kan masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, berbicara kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar mereka secepatnya memproklamasikan kemerdekaan ini? Setuju. Wah, sebentar lagi kita akan merdeka. Tenang, saudara, tenang. Saya mohon kalian duduk di tempat masing-masing. Saya setuju atas usulan Anda, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih Khairul. Tetapi, jangan sampai kemerdekaan proklamasi kita diketahui oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kami tidak ingin adanya campur tangan Jepang di kemerdekaan Indonesia ini. Ya, betul. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kali ini, kitalah yang akan menyusunnya sendiri. Cepat sekali. Kalian semua harus secepatnya datang ke rumah Soekarno untuk mengasih tahu kabarnya. Baiklah, kalau seperti itu. Berarti besok kita akan mendatangi rumah Soekarno. Kita sudahi saja pembicaraan kali ini. Sebaiknya kita pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karnonya ada? Ya, kamu ada dalam. Memang ada apa yang mencari kamu? Begini Bu, ada keperluan yang penting yang ingin kami sampaikan. Oh, kalau begitu ya sudah, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Kalau begitu saya tandakan dulu ya kertasnya. Iya. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang ingin membicarakan hal penting katanya. Mari Kang. Kalau begitu saya kembali pulang dulu Kang Mas. Banyak pekerjaan yang ingin saya kerjakan. Tuan-tuan ini mau minum apa? Biar saya ambilkan dulu. Apa saja Bu, kami tidak akan berlama-lama di sini. Baiklah, kalau begitu saya kembali ke belakang dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Begini Bung, kemarin kami mendapat kabar bahwa Jepang telah kalah oleh sekutu. Itu berarti Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kami semua telah mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju.
agar Bung Karno dan Bung Hatta mengisi kekosongan kekuasaan ini. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik untuk kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Baiklah, akan saya rundingkan dengan para anggota PPKI. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan betapa bahayanya kalau kalian tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia walaupun kekuatan militer Jepang masih ada di Indonesia dan mampu menggagalkan rencana kita untuk merdeka? Yang jelas kami mau menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Informasi tentang Jepang menyerah kepada sekutu itu belum resmi. Sebaiknya kita mencari informasi yang lebih resmi. Justru itu, saat ini Jepang bukanlah penguasa di Indonesia lagi. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Secepatnya nanti saya akan berundingkan dengan para anggota PPKI karena saya tidak bisa memutuskan keputusan ini sendiri. Tapi Bung, kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Baiklah, tapi tolong berikan saya beberapa waktu untuk mengumumkan masalah ini kepada golongan tua. Baiklah, kalau keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Baiklah, mungkin pembicaraan kali ini kita sudahi saja sampai sini karena sudah terlalu malam. Sebelumnya, kami minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Bung Karno. Kami permisi dulu, Bung. Tidak apa-apa, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Wah, kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang ingin berkumpul di sini. Apa Bu? Ada tokoh tua juga di sini? Ya, ada seperti Ahmad Subarjo, Latif, Bentaran, dan yang lainnya. Saya akan ngobrol. Mari masuk. Maaf, Bung. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Nggak apa-apa, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Berarti kalian ingin memerdekakan Indonesia secepatnya, sama saya juga. Lalu mengapa Bung tidak menyetujuinya kalau Bung juga menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya mengambil usulan Anda, karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena yang kita ketahuikan PPKI kan dari Jepang. Saya takut berita ini bocor kepada pihak Jepang. Saya tahu bahwa PPKI itu dibuat oleh Jepang, tapi salah satu jalan merdeka untuk Indonesia adalah PPKI. Tetapi Bung, kami ingin kemerdekaan ini tidak ada campur tangannya oleh Jepang. Jadi kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu? Ya, begitu. Tapi saya tidak setuju. Sebaiknya kita bicarakan masalah ini kepada PPKI karena akan membantu kita saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar tidak ada masalah saat kita merdeka. Tetapi Tidak ada tapi-tapi. Saya tidak akan mengikuti keinginan Anda. Ada apa ini? Para golongan pemuda dan golongan tua berkumpul di sini. Bagaimana kita rundingkan dulu masalah ini tanpa golongan pemuda. Jadi golongan tuanya saja. Baiklah, saya setuju. Lalu apa yang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita itu. Kalau berita itu beneran-benar, seharusnya berita itu sampai ke kita duluan. Jadi maksud Bung, kita tidak harus mengikuti keinginan para pemuda itu? Ya sudah, bagaimana keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui kesepakatan para pemuda ini agar kita beritahu kepada pemuda? Ya sudah, mari kita hampiri. Dari percakapan para pemuda tentang hal ini. Lalu, bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya akan tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memerdekakan Indonesia untuk sekarang. Kalau kalian tetap ingin memerdekakan Indonesia, sebaiknya kalian mencari tokoh yang lain. kalau memang pendirian Bung seperti itu, apa boleh buat? Yang jelas kami akan berusaha memerdekakan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini.
Saya, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan di luar Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Apa ada yang setuju dengan usul saya? Ya, setuju. Tetapi yang saya bingungkan, kita akan membawa dua tokoh nasionalisme tersebut kemana? Serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif. Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan tentara peta dan keamanannya terjamin. Apa kalian menyetujuinya? Benar, apa kalian semua setuju? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Ada apa ya malam bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oh ya, hampir lupa. Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya ingin membahas keinginan para pemuda. Kalau perlu Bung Hatta saya panggilkan juga. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kang Mas, Ibu lupa. Oh iya, tuan-tuan ini mau minum apa? Ngerepotin Bu, nggak usah, makasih. Tidak apa-apa, ini hal yang biasa. Tuan-tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Tanya ada yang ingin kalian bicarakan kepada saya. Apakah hal ini berkaitan dengan tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu Bung. Datangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Kami sebenarnya di sini diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang Bung, Memang kenapa kita harus keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kalau kami menolak, Tuan, sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Baiklah, saya akan ikut, tapi saya harus berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas mau pergi kepada pemuda-pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Kang Mas, bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak dengan Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, bicaranya kalau begitu kita berangkat sekarang agar lebih cepat. Ya, ayo kita berangkat. Bung Karno, inilah waktu yang tepat bagi kami semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usulan kami ini. Mohon maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasi kemerdekaan harus dilakukan secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa-apa kalau ini? Tidak apa-apa Bu. Kami hanya ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya, tapi Bung Karno tidak mau. Ya, saya tahu itu. Tapi tidak seperti itu melakukannya. Sudahlah Khairul Saleh, sebaiknya kalian jangan menang Soekarno dan Bung Hatta. Emang kenapa? Apa alasannya? Saya tidak arif apabila kalian menahan tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah meyakinkan mereka, tetapi mereka tetap menolak atas keyakinan kami. Kita berbicara baik-baik, saya akan mengizinkan kalian. Saya akan bantu kalian untuk membicarakan kepada Soekarno dan Bung Hatta. Apa yang membicarakan ini dapat dipegang, yang kami inginkan besok kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan kepada tokoh nasionalis itu untuk menyetujui usul kalian ini. Baiklah, sekarang waktunya kita untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta sekarang di Karawang. Baiklah, mari kita berangkat. Bung, kamarnya sudah penuh semua. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksana Maeda? Ia adalah teman karib saya dan dia juga ada orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia juga merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi sudah pasti keamanannya sangat terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya terjamin. Baiklah kalau begitu, mari kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Baik Bung, mari silakan. Mohon maaf, mungkin kita tangani kami ke istirahat. Benar adalah tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia. kami akan membingungkan para pemuda terus mendesak
kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya. Jika Maeda mengizinkan, bolehkah kami meminjam rumah Anda? Memang untuk apa? Kita sepakat, jika berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan melakukannya besok pagi. Jadi, apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu segera persiapkan apa yang harus kita siapkan. Rencananya, kami akan membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo kita segera membuat naskah di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu kan? Saya terlalu banyak orang yang mengerjakan naskah ini. Bagaimana kalau Anda, Mohatta, Ahmad Surbajo, dan saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Biarkan mereka mandu kita di sini. Ayo, mari. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah, silakan. Menurut kalian pembukaan apa yang bagus? Bagaimana kata utamanya proklamasi? Mungkin itu cocok untuk naskah ini. Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dahulu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena naskah ini menyatakan tentang kemerdekaan Indonesia. Itu bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir bagaimana kata-katanya seperti ini. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Bagus, semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka akan menyetujui juga? Ya sudah, mari kita hampiri para pemuda. Jadi bagaimana Bu? Apakah naskahnya sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata yang sedikit gagal, jadi seharusnya ada yang ditambahkan sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Baiklah, itu lebih baik. Maaf, apakah Sayyidi Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baik, Bu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Ini Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih, silakan duduk. Bagaimana jika semua yang hadir di sini menandatangani naskah ini? Setuju, karena sesuai dengan Declaration of Independence. Karena sekarang naskah sudah selesai, sekarang mau dibaca di mana naskahnya? Sudah menyiapkan tempatnya, dan di sanalah kita akan membacakan teks proklamasinya. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika kita membacakan naskah proklamasi di lapangan Ikada, kita akan membentrokkan dengan tentara Jepang. Seperti itu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana? Gimana kalau kita membaca naskah ini di depan rumah saya? Ya, saya setuju. Dengan itu, tentara Jepang tidak akan mengacaukan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, naskah sudah selesai. Lihatlah diri kalian yang sudah pada lelah ini. Sekarang baiknya kalian pulang ke rumah masing-masing, lalu esok pagi kita ke rumah Soekarno. Ya, kami semua juga sudah lelah. Sebaiknya kita semua segera pulang ke rumah. Terima kasih Laksamana telah mengizinkan kami untuk bersinggah di rumah Anda. Tidak apa-apa.
Para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Bentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta. Silakan, tapi jangan terlalu lama karena sudah pukul. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, sudah tentu. Karena itu adalah simbol kita merdeka. Tapi kita belum mempersiapkannya. Ya sudah, saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati. Baik, Bung Karno. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong jahit bendera merah putih. Bukannya Ibu punya jahitan merah putih? Entahlah, tapi seingat saya kain itu sudah Ibu buat rak. Pokoknya Kang Mas minta sekarang untuk menjahit benderanya. Baik Kang Mas. Maaf, sudah terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa, kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit benderanya. Sebentar lagi juga sudah beres. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Ya, ayo menuju ke halaman depan. Proklamasi Indonesia tanah. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.